Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Kali ini bersama saya Nani, selaku host dari PDKT, dan saya Sobat Dinkes ditemani oleh narasumber kita, Dr. Hadi Sarbaini SPOG, Fellow Indonesia Infertilitas. Ya dok, benar nggak Ya, tuh dok? betul. Benar ya Sobat Dinkes. Jadi untuk kesempatan kali ini kita banyak akan membahas terkait infertilitas atau terkait banyak sekali mungkin ya dok di luaran sana nih Sobat Dinkes, biasanya kalau berbicara tentang SPOG atau dokter objin itu biasanya nanti ke yang sudah hamil atau misalnya mau lahiran, tapi kalau sekarang kita lebih fokus ke infertilitasnya sendiri. Nah dok, langsung aja ya dok ya. Ya, Jadi dokter Hadi ini adalah dokter spesialis yang berpraktek di Klinik Utama Harapan Kita Bintaro, Sobat Dinkes. Terus juga spesialis SPOG Fellow Indonesia Infertilitas. Jadi ya, betul. infertilitasnya ya dok ya, Ya, gitu. Dok, kalau berbicara tentang infertilitas dok, apa sih dok bisa mungkin dijelaskan ke Sobat Dinkes infertilitas itu apa dok? ya. Halo Sobat Dinkes. Iya betul dok. Ya, saya saat ini lagi di PDKT sama Mbak Nana. Mbak Nani dok. Oh, Mbak Nani. Iya. Oke. Jadi sebelum saya jelaskan infertilitas, saya mau jelaskan dulu mengenai fertilitas. Oke dok. Jadi fertilitas itu adalah kemampuan seorang suami istri atau sepasang suami istri untuk bisa hamil. Hamil ya istrinya, ya Betul. dari suaminya. Iya. Gitu. Nah, kalau infertilitas, nah jadi adalah pasangan suami istri yang tidak bisa hamil. Oke. Nah, tapi tentunya ada kondisi tertentu. Jadi apa kondisinya? Pertama adalah waktu. Jadi bila pernikahan itu sudah 1 tahun atau lebih, istrinya belum hamil, ya itu sudah waspada untuk infertilitas. Terus apalagi kondisinya adalah mereka melakukan hubungan seksual secara teratur. Ya, Oke. kalau sudah setahun menikah tapi nggak hubungan atau jarak jauh, ya wajarlah pasti susah hamil. Jadi syaratnya adalah mereka melakukan hubungan seksual secara teratur. Teratur. Nah, teraturnya apa? Nah, teraturnya biasanya seminggu itu antara 2 atau 3 kali. Oke. Kenapa begitu? Karena masa subur istri itu biasanya agak susah ditentukan. Karena masa subur istri itu dalam satu siklus haid itu cuma 1 kali. Oke. Nah, itu. Kemudian kenapa 2 atau 3 hari sekali? Karena sperma suami itu biasanya akan dibuat lagi tuh antara 2 sampai 3 hari. Nah, gitu. Jadi supaya mencapai kualitas yang baik. Nah, terus syarat satu lagi adalah tanpa kontrasepsi. Nah, jadi infertilitas itu adalah pasangan suami istri yang dalam 1 tahun pernikahannya atau lebih itu istrinya tidak hamil setelah atau dalam kondisi mereka melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa kontrasepsi. Oke. Nah, gitu. Jadi Sobat Dinkes, coba diinget-inget sudah berapa tahun atau suaminya yang mana gitu. Iya, jadi memang teraturnya ini dari rentan waktu 2 sampai 3 kali ya dok ya? Setiap Setiap 2 2 atau sampai 3 3 kali. 3 hari sekali atau 2 atau 3 kali seminggu lah. 2 sampai 3 kali seminggu berarti ya dok? Berarti kalau Mhm. misalnya cuma seminggu sekali, 2 Iya minggu sekali itu dikatakan tidak teratur ya dok iya. ya? Jadi ada yang bilang tuh, "Dok, saya teratur kok tiap hari Sabtu," karena suami saya pulang gitu. Iya iya. Ya iya teratur, tapi kan masa suburnya mungkin nggak dapet. Oke. Nah gitu. Oke dok. Terus dok, eee
terkait tadi Dok, infertilitas sendiri. Kalau misalnya tadi kan dikatakan kalau misalnya sudah 1 tahun ya Dok ya, menikah dengan tadi kriteria yang sudah dokter sebutkan juga sudah teratur, terus juga, kriteria-kriteria yang lain tadi sudah disebutkan, itu waktu terbaiknya Dok, untuk, pemeriksaan kesuburan atau pemeriksaan ke dokter Ya, spesialis itu seperti apa Dok? jadi ya jika 1 tahun itu terlewati, nah, Oke. oke. Jika misalnya arisan keluarga udah ditanya-tanya gitu, dia kok nggak hamil-hamil Iya iya. gitu. Kan bentar lagi nih puasa mau lebaran kan. Iya bener Nah, banget. jadi pasangan yang sudah menikah, maaf tapi belum hamil-hamil, ya mungkin cepet aja ketemu saya di klinik gitu ya. Iya bener ya Dok. Nah, itu satu lagi usia. Oke. Jadi kalau usia terutama istrinya itu lebih dari 35 tahun, itu sebaiknya walaupun pernikahannya belum 1 tahun, jadi misalnya 6 bulan gitu, mungkin sebaiknya ini deh screening atau ketemu dokter untuk konsultasi. Kenapa? Karena perempuan di atas 35 tahun itu dia cadangan telurnya itu menurun. Nah, jadi kesuburannya juga akan dipengaruhi, nah gitu. Nah, satu lagi, apabila dalam hidup dia itu ada operasi atau ada pengalaman ditemukan benjolan, misalnya ada kista di indung telur atau Oke. ada tumor di rahimnya, terus dilakukan operasi misalnya ya waktu dia gadis atau waktu awal pernikahan atau kapan pun sebelum itu. Jadi sebaiknya itu di-screening lah atau diperiksa ke dokter Iya. kandungan, Jadi gitu. segera, ke dokter kandungan ya Dok ya untuk, segera diperiksa kalau misalnya sudah apalagi kalau udah pokoknya udah setahun ya Dok Iya, ya? udah setahun, Warning banget tuh. usia sama itu tadi ada riwayat kista atau Bisa. tumor kandungan. Oke. Jadi itu ya Sobat Dinkes kalau ditanya kapan, ya itu waktu-waktu yang tepatnya. Terus juga Dok, kalau faktor apa aja sih Dok yang mempengaruhi atau sering menyebabkan infertilitas itu sendiri Dok? Oke, jadi infertilitas itu kan ada 2 berarti ya, dari faktor suami dan dari faktor istrinya. Nah, kalau suami itu kan pasti akan menyangkut kualitas sperma. Nah, yang sudah terbukti itu pasti satu merokok, Iya. nah terus alkohol, terus apa nih, daerah atau lingkungan panas di sekitar testis. Jadi Oke. biasanya kalau suaminya itu operator alat berat Mhm. yang mesinnya di bawah, Iya. atau dia suka berendam di air panas, Mhm. nah gitu. Jadi memang walaupun belum pasti, tapi kebanyakan itu. Nah, kalau dari istri, Istri, iya. perempuannya ya itu tadi usia, Iya. kemudian apa nih, ada riwayat operasi dan ada beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi kesuburan. Jadi pertama endometriosis. Mhm. Endometriosis itu biasanya khasnya kalau haid tuh sakit banget. Oke. Sakit banget itu dia nggak bisa aktivitas pada saat haid. Benar-benar nggak bisa ditahan ya Dok ya Oh, pas jadi musti sakit? minta izin atau Mhm musti mhm. tiduran. Tapi kalau masih bisa update status, ngintip-ngintip sosial media ya kayaknya sih enggak ya. Iya iya. Terus satu lagi ada PCO. PCO Mhm. itu telurnya itu nggak bisa mateng. Oke. Nah, jadi biasanya perempuan itu haidnya akan jarang. Jadi bisa 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan masa suburnya nggak ada berarti kan, karena Iya iya. telurnya itu kecil-kecil nggak bisa berkembang. Iya, PCO ya Dok ya? Jadi tadi apa? PCOS. Usia, riwayat operasi, beberapa penyakit tertentu. Oke. Resikonya apa lagi? Mungkin Gaya itu hidup kali. ya Dok ya? Gaya hidup, Gimana tuh Dok? mau gaya apa nih? Kalau gaya hidupnya nggak nikah-nikah ya iya. Nah, untung iya pasti ya Dok ya? Kalau gaya hidupnya belanja sih nggak juga, hamil-hamil juga lah. Iya iya. Tapi yang pasti itu. Mhm.
Oke, yang pasti itu, Mhm. Dok. Nah, Dok, kalau misalnya pemeriksaan nih, Dok, pemeriksaan apa aja sih, Dok, untuk pasangan-pasangan yang belum, diberikan keturunan nih, Dok, kalau misalnya Oh, udah oke. lebih dari 1 tahun? Kalau untuk suami ya gampang, kita periksa spermanya. Oke. Ya, jadi, syarat periksa sperma itu biasanya antara 3 sampai 5 hari dia Mhm. nggak berhubungan, Oke. jadi nggak keluar sperma. Mhm. Karena kalau terlampau cepat kualitasnya nggak bagus. Kalau dia kelamaan juga dia nunggu di situ, itu udah banyak yang mati. Nah, Oke. jadi idealnya antara 3 sampai 5 hari dia akan Mhm. periksa sperma. Jadi nanti secara objektif, kita lihat, terutama 3 hal. Jadi pertama jumlahnya. Mhm. Jadi jumlah sperma itu ada, standar tertentu. Kemudian motilitasnya, motilitas tuh pergerakannya. Jadi sperma itu juga musti lincah, gitu loh. Karena kan dia musti nyari telurnya di mana. Oke, jadi jumlah, pergerakan, satu lagi bentuk. Bentuk. Jadi bentuk sperma itu musti normal. Karena bentuk yang normal itu asumsinya atau diyakini membawa materi genetik yang Baik. baik. Oke, itu tadi suami. Mhm. Kalau istri itu biasanya kita lakukan USG transvaginal biasanya ya. Transvaginal ya. Jadi di transvaginal itu kita lihat di rahimnya itu normal atau enggak. Takutnya kan suka ada polip, suka Mhm. ada miom gitu. Jadi diperiksa dalam gitu Iya. ya. Jadi kita lihat, jadi ada polip nggak, terus di USG ada takutnya ada tumor kandungan, ya ada tumor di rahim itu namanya miom Mhm. atau kista di indung telur. Tumor di indung telur itu namanya kista. Oke, itu pertama. Terus kedua, kita lihat ini saluran telurnya. Oke. Jadi tempat pertemuan sperma dan telur itu Telur, ada di mhm. saluran itu. Iya. Jadi saluran itu tidak boleh tersumbat. Mmm. Nah, cara periksanya yang secara umum itu kita pakai ronsen. Jadi Oh gitu. pakai tindakan yang namanya HSG, Mhm. hysterosalpingografi. Mhm. Jadi nanti dimasukin zat kontras, terus nanti difoto ronsen, nanti kelihatan tuh salurannya. Salurannya ya, Dok, ya? Oh, ini buntu di sini, oh Mhm. ini bengkak, atau oh ini paten istilahnya, jadi Mhm. tidak ada sumbatan. Terus yang ketiga ya mungkin secara wawancara kita bisa tanya siklus haidnya gimana. Oke. Nah, gitu asumsinya siklus haid yang normal itu pasti akan ada masa suburnya. Mhm. Nah, jadi siklus haid yang normal itu kan antara 21 sampai 35 hari. Iya. Nah, tapi kalau ternyata oh saya haid 2 bulan sekali. Mhm. Nah, itu kan berarti ada Ada, tanda-tanda tuh. betul. Terus periksa apa lagi? Saya rasa itu yang pemeriksaan awal Oh, iya. untuk men-screening, Mhm. apakah ini infertilitas ini bermasalah atau enggak, Mhm. sehingga terus kita nanti bisa lihat, tindakan penanganannya apa Oke. yang tepat, Iya. gitu. Iya, jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini harus lengkap ya, Dok, ya? Bukan cuman kadang-kadang, Dok, nggak apa namanya, nggak jarang juga kalau misalnya di Indonesia tuh kadang-kadang banyak yang, bilang nih kalau misalnya ada permasalahan ceweknya dulu nih, Dok, Ya, disuruh periksa itu gitu ya, Dok, ya? masalahnya di kita itu. Jadi udah kalang kabut istrinya, nggak taunya sperma suaminya Nah, bermasalah, ya udah sampai jual sawah gitu. iya. Ya, jadi, sebaiknya pemeriksaan ini memang suami istri, karena kan fertilitas atau infertilitas itu kan dua pihak, Mhm. ya suami ya istri, istrinya ya, Iya, iya. mhm. Iya, jadi Sobat Dinkes kalau misalnya ada hal-hal yang, tadi nih belum ada keturunan, itu jangan cuman ceweknya doang atau perempuannya doang nih yang harus periksa, Iya. tapi yang laki-lakinya, suaminya juga harus periksa gitu. Biasanya tuh dibawa sama mertuanya gitu. Iya, Dok, ya? Jadi si si istrinya dibawa sama Heeh. mertua perempuannya, terus kita Mhm. suka tanya, "Anak lakinya suaminya mana?" Malah nggak diajak ya, Dok, Malah ya? nggak diajak gitu, jadi si istrinya malu-malu jawabnya.
Wah, karena ada mertuanya di iya situ. bener. Wah ternyata kasus-kasus seperti itu Dokter Hadi juga udah sering temuin pasti ya Dok ya? Iya, biasanya penyakitnya gitu. Iya. Nah Sobat Dinkes karena Sobat Dinkes udah tahu nih, makanya kalau ada kasus-kasus seperti itu jangan cuman istrinya, tapi suaminya juga harus ikut diperiksakan juga. Terus Dok, terkait tadi Dok, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, pasti Hmm. kan nanti ujung-ujungnya ke program hamil Dok, Ya, gitu ya Dok betul. ya. Terus juga program hamil itu biasanya banyak di kalangan masyarakat itu ada yang disebut program hamil alami gitu Mm-mm. ya Dok, terus juga inseminasi atau IVF gitu Dok. Ya, Itu boleh dijelaskan mungkin Dok jadi gini, perbedaannya? jadi tentunya kan kita menanganinya kan sesuai dengan Kondisi ya Dok ya? kondisi screeningnya apa. Iya. Jadi kalau tadi sperma suaminya bagus, Mhm. kemudian istrinya salurannya paten, tidak ada Oke. sumbatan, terus siklus haidnya baik, Mhm. gitu ya. Jadi ada masa subur. Jadi kan masalahnya mungkin belum rezeki aja Betul. ketemu. Iya. Nah, jadi kalau kayak gitu programnya kita bikin ketemu. Mhm. Nah, dengan program CMS namanya coitus atau hubungan seksual pada masa subur. Nah, Oke. caranya gimana? Caranya kita atur. Jadi Mhm. nanti istrinya tuh kita stimulasi, kita kasih obat stimulasi ringan. Mhm. Nanti kita pantau sel telurnya, folikel telurnya. Nanti kita tentukan masa suburnya kapan. Oh, Nah, jadi nanti oke. misalnya di USG nih, sekarang hari apa nih? Selasa. Oh, ibu Mhm. nanti masa suburnya sekitar hari Kamis atau Jumat. Nah, pada saat itulah kita anjurkan pasangan itu untuk berhubungan seksual. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata suaminya dinas di luar kota, Mhm. nah kita udah ancer-ancer, Bu, ini kan masa suburnya Kamis nih, Iya nanti iya. Rabu minta izin deh, Kamis minta izin dari kantor. Mhm Nah, mhm. ibu nyusul aja suami ke sana. Oh gitu. Atau kalau enggak suaminya yang kita panggil ke Iya sini. iya. Karena memang harus pas ya Dok ya? Iya kan, itu kan kita perkirakan. Iya iya. Nah, tentunya dengan dikasih obat, dengan dimonitor perkembangan sel telurnya, kita Mhm. ya insya Allah bisa kita yakinkan Iya. bahwa misalnya hari Jumat nih, Mhm. gitu. Jadi Jumat itu dibikinlah pernikahan lagi Iya iya. gitu. Jadi staycation di mana kayak gitu Mhm. terserah. Nah, Oke. jadi itu namanya hubungan seksual alami aja, Alami. program alami boleh itu Iya. ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi biasanya kalau susah banget nih suaminya Mhm. pulang atau istrinya ke sana, ya jadi atau kondisi spermanya yang 11-12 Mhm. gitu, jadi agak-agak kurang. Nah, Oke. jadi musti dibantu dengan pengolahan sperma. Iya. Ya, jadi sperma itu diolah supaya kualitasnya lebih baik, dan nanti kita taruh langsung di dalam rahim ibunya. Mhm. Kapan? Pada saat masa subur tadi. Oh, Nah, iya gitu. iya. Jadi mengolah sperma dan meletakkannya di rahim istrinya itu Mhm. dinamakan inseminasi. Inseminasi. Gitu. Jadi sama juga, Mhm. Bu, ini hari apa nih? Masa suburnya kira-kira hari Kamis gitu Mhm. ya. Nah, karena Bapak spermanya model gini nih, sebaiknya kita olah. Mhm. Nanti kita insem. Nah, Bapak suruh datang deh. Nah, nanti Bapaknya ngeluarin sperma, spermanya kita olah, terus hasil olahannya nanti dimasukkan langsung ke dalam rahim Ke dalam ibunya. rahim. Jadi sperma itu kualitasnya sudah meningkat Iya. dan dia jalannya nggak jauh-jauh lagi. Karena kan Oke. tinggal dalam rahim, tinggal Iya. masuk ke saluran, tinggal cari telurnya. Tapi di Nah, masa subur juga ya oh Dok ya? iya, Pasti jadi harus awalnya dicek. itu kita kasih isinya stimulasi, kita Mhm. tentukan masa suburnya kapan. Nah, tapi caranya kalau tadi kan hubungan seksual alamiah aja. Nah, Langsung. kalau Mhm. ini kita pakai inseminasi. Oke. Nah, yang ketiga, nah itu kalau memang kita temukan ada masalah. Jadi kalau suami itu biasanya spermanya sedikit banget Mhm. atau spermanya gerakannya kurang banget atau bentuknya itu yang normal sedikit banget. Mhm. Nah, jadi itu musti dibantu. Oke. Nah, dibantu dibantu untuk memasukkan dia
Mhm. ke dalam sel Sel telur telur istri, istrinya. oke Jadi dok. penyuntikan sperma. Iya, Nah, itu adanya di prosedur bayi tabung. Itu pertama, oke. masalah sperma. Iya, Kedua, kalau salurannya itu mampet, mhm. buntu, dua-duanya Dua-dua, istilahnya non paten. iya, Nah, jadi kalau jalan tolnya putus, mau ketemu di mana? betul dok. Nah, berarti kan mesti dibawa keluar. Iya, Jadi nanti telur ibunya kita bawa keluar, mhm. nanti sperma suaminya terus kita suntikan. Oke, Ya, namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injeksi. Ya, itu salah satu prosedur bayi tabung. Secara prinsip sih itu, tapi mhm. nanti ada beberapa penyakit lain yang tentunya berhubungan sama istrinya. Biasanya ada endometriosis Oke, tadi, ada PCO, mhm. jadi sehingga multifaktor, jadi Iya, sehingga kita putuskan memang sebaiknya bayi tabung aja. oke. Nah, tapi itu ya perlu Iya, konsultasi. betul betul dok. Iya, jadi apapun nanti, eee, pemeriksaan atau nanti tindakan yang diberikan ya dok, ya itu sobat Dinkes, harus diperiksakan dulu nih. Jadi nanti mau, apa yang dilakukan tindakannya itu nanti tergantung memang dari kondisinya masing-masing gitu ya dok Iya, ya, betul, gitu. harus dikonsultasikan. Nanti kan Iya, tentunya kan akan ada apa nih, bukan agreement ya, tahap-tahap diskusi ya ya diskusi ya gitu. dok dari awal gitu ya dok, Mm-mm. apa, wawancara terus juga Iya. screening-screening yang lain Jadi gitu sobat kan. Dinkes kalau di dokter itu boleh nanya kok Betul, gitu, boleh nanya gitu. iya Apalagi untuk prosedur yang agak mahal gitu iya, ya. betul, Tanya aja, nggak apa-apa kok. iya. Jadi jangan malu. Jangan sungkan karena memang ya kalau nggak nanya nanti malah bingung ya, Dok, ya, dan kalau Mm-mm. nggak diomongin semua nih permasalahannya, ya itu juga nanti malah nggak ketahuan nih apa yang harus Ya, dilakukannya gitu. Dok, terkait tadi, eee, peluang keberhasilannya, Dok, bagaimana tuh, Dok? keberhasilan. Jadi yang udah pasti setiap tindakan itu punya angka keberhasilannya masing-masing. Oke, Jadi kalau hubungan alamiah, mhm, ya itu mungkin di bawah 10% lah. mhm, Kalau inseminasi karena kita mengolah spermanya, mhm, kemudian kita letakkan langsung, mhm, itu biasanya sekitar 10 sampai 15% oke, eh, angka keberhasilannya. mhm, Nah, kalau bayi tabung itu bisa sampai 30-an%. Nah, memang oke. angkanya sih sedikit Iya iya ya. iya, Ya kan kita bukan Tuhan bener, kan. iya. Kalau angka keberhasilannya 90% Wah, banyak kita sih. iya. Nah, jadi yang penting itu adalah eh, tata laksananya yang sesuai. Nah, Oke, prosedur tentunya hasil-hasil misalnya perkembangan telurnya, mhm, kondisi spermanya, terus hasil embrionya gimana mhm, itu sudah pasti akan dijelaskan iya, ya gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi keberhasilannya keberhasilannya. juga. Kok dikit banget? Ya dikit, tapi kalau itu rezeki kita Heeh, gimana betul gitu. betul, iya Ya iya. yang penting kan kita Berusaha dulu, ikhtiar gitu. betul. Nanti kan biar Tuhan aja yang kasih. Iya iya. Mm-mm. Oke, Dok. Terus, Dok, kalau misalnya sekarang kan juga bisa diiniin nggak, Dok, mau program terus anaknya nanti mau jenis kelaminnya apa itu juga bisa ya, Dok, ya? Iya, jadi biasanya menentukan itu sperma. Oke, Karena kan sperma itu ada dua, ada mhm, ada X dan ada Y. mhm Y. mhm. Sedangkan telur itu cuma satu, dia bawa X aja. Jadi kalau X telur ketemu sama X sperma itu Mhm, kan XX, itu iya, anaknya akan perempuan. oke, Nah, kalau telurnya X ketemu sperma yang Y itu XY, mhm, maka bayinya akan laki-laki. oke Nah, gitu, gitu. Nah, jadi biasanya kalau memang ada permintaan mhm, gitu ya, ya kita bisa separasi, iya bisa ikhtiar iya dipisahkan iya iya, gitu. Tapi ya itu nggak 100% juga. oh Ya gitu, tentunya ada, ya nggak bisa iya jaminan. iya, Nah, ya itu biasanya kita kita inform usahakan gitu ya, Dok, konsenkan dari mhm, awal oke oke, gitu. Tapi ya bisa itu. bisa. Jadi bisa bener-bener, by request gitu ya, Dok?
Iya, bisa by request, betul. Iya, jadi tapi ya itu lagi-lagi memang ya pasti ada berapa persen ya memang, meleset gitu ya, Dok, ya. Iya, Iya, tapi ya itu lagi-lagi kita ikhtiarkan. Pasti sama dokternya juga diusahakan nih gitu ya, Dok, ya, untuk hal-hal iya, seperti itu, gitu. Terus, Dok, kalau misalnya Sobat Dinkes nih, Dok, biasanya, Dok, di masyarakat kita nih masih banyak mitos dan fakta gitu ya, Dok. Kadang-kadang oke. mitos dan faktanya itu misalnya, Dok, di masyarakat ini misalnya nih, oh belum punya anak nih, belum ada keturunan nih, posisi berhubungannya coba begini, coba begitu, itu kira-kira mitos atau fakta tuh, Dok? Itu mitos lah. Mitos ya, Dok, ya? Jadi yang pasti Mhm. kita musti cari dulu sebabnya Oke. apa, gitu. Jadi, ya ya diperiksa lah Mhm gitu mhm. ya, nggak usah malu gitu. Betul Kadang minta maaf suami-suami itu kan gengsi ya, dia nggak mau betul. kelihatan apa, penyakitan atau Iya lemah gitu, iya. tapi ya nggak apa-apa, Kak. Biasanya gini, biasanya, kita bilang bahwa kalau infertilitas ini adalah kondisi pasangan itu. Jadi Mhm bukan salah suami, bukan salah mhm. istri. Dan Oke. kemudian kita kasih semangat supaya bisa ikut. Ya jadi, kalau istrinya mau USG misalnya ya, Iya sebaiknya didampingi oleh suami gitu. Jadi ya, nggak ada begitu ya, pokoknya ini penyakit berdua, iya nah gitu iya, aja. betul. Jadi itu mitos ya, Dok, ya? Ya Terkait mitos. terkait seperti itu tuh mitos. Jadi, ya itu Sobat Dinkes, lagi-lagi kalau misalnya mau tahu, apa-apa saja penyebabnya, terus juga kenapa nih, terus jangan dengar mitos-mitos atau jangan katanya-katanya ya, Dok, ya, Iya, harus diperiksakan. betul. Dan kalau misalnya Sobat Dinkes bingung nih mau memulainya kayak gimana, konsultasikan aja terlebih dahulu gitu ya, Dok, ya. Itu Mulainya ke itu, ke iya. klinik tadi, Betul. Nanti kalau mau klinik ketemu utama. Dokter Hadi ya Sobat Dinkes, ini langsung aja ke klinik utama Harapan Kita Bintaro, gitu. Jadi bisa tuh nanti konsultasi dulu ya, Dok, ya, terus nanti Mhm, akan kasih tahu juga nih tahapan-tahapannya, hal yang harus dilakukan tuh seperti apa, ya gitu. Dok, mungkin pesan nih, Dok, untuk para pejuang garis 2 itu, bisa dikasih, Dok, pesannya dari Dokter ya, Hadi? jadi gini, jadi untuk, sobat Dinkes Iya, tadi ya, Sobat Dinkes, Dok. jadi yang penting kita usaha, semangat gitu Oke. ya, ikhtiar. Karena memang, kondisi ini ada yang memang dikasihnya kayak gitu, tapi nggak usah putus asa, karena teknologi sekarang ini sudah maju gitu. Kita Mhm. dikasih Tuhan ilmu, nah ilmu itulah yang kita manfaatkan. Jadi terus satu lagi itu suami istri musti saling menyemangati Oke, gitu, jadi nggak boleh salah-salahan, iya. ya gitu, Iya, jadi ya itu Sobat Dinkes ya kalau nanti konsultasi nggak cuman istrinya doang, tapi harus sama, suaminya sama juga. suami Karena gitu. ini tuh masalah bersama gitu Iya, ya, Dok, bukan betul. masalah, "Oh istrinya aja nih atau suami aja," nggak seperti Mhm. itu. Jadi kalau nanti Sobat Dinkes mau ke klinik utama Harapan Kita Bintaro, ketemu Dokter Hadi, ini boleh banget tapi jangan cuman sendiri ya, Dok, ya. Iya, Ini harus bersama. pasangan, pasangannya pasangan sendiri ya, Dok, pasangan, halal maksudnya. Seperti itu. Iya, dan jangan Mhm. lupa nih kan bentar lagi puasa nih, Betul betul, udah Dok. puasa kan bentar lagi kan lebaran. Nah, Iya. kalau ada lebarannya nanti ketemu ibu mertua gitu. Jadi kira-kira ya bolehlah tengok-tengok kita di sini, gitu ya. Ya, jadi, jangan cuman katanya-katanya, tapi memang harus tahu faktanya dan Iya, betul. faktanya, Iya. gitu. Dan harus tahu dari mana faktanya, ke yang bersangkutan yang memang sudah di ahlinya, yang memang sudah, eee, pakemnya di situ, yang punya Iya, ilmunya di situ, ke tenaga gitu. kesehatan juga boleh, nanti Iya kan diarahkan gitu. Jadi ya ini ya, nanti kan lihat usia, iya, lihat betul. berapa lama sudah menikah, Iya. kemudian ada kondisi lain nggak, misalnya Mhm. haidnya lama atau dulu pernah operasi kista gitu. Nah, itu sebaiknya memang segeralah Segera, ketemu iya. dokter kandungan. Iya, jadi langsung segera ke tenaga kesehatan, khususnya ke dokter kandungan, gitu. Baik, Dok,
sangat banyak sekali Dok informasi-informasi yang sudah Makasih. diberikan, sangat informatif sekali, yang Sobat Dinkes nanti mungkin bisa ambil pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, "Oh harus kapan?" Terus juga, pada saat kondisi kapan juga itu pastinya di masyarakat kita mungkin masih banyak pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab oleh Iya, Dokter Hadi. insyaallah. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dinkes bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok. Iya, boleh. Atau nanti bisa langsung ketemu juga, dengan Dokter Atau Hadi. hubungi nomor ini? Oh, nggak ada ya? Iya, jadi atau kan langsung ya, Dok, ya, ke Klinik Utama Iya. Harapan Kita Bintaro gitu. Nanti kan bisa di-chat kali ya, ada nomor WA-nya nanti ya bisa Iya. di inilah. Ya, jadi lagi-lagi itu ya Sobat Dinkes, permasalahan, kesuburan, infertilitas itu bukan hanya punya permasalahan yang wanitanya saja, tapi dua-dua belah pihaknya juga memang harus saling bekerja sama, harus saling mendukung, gitu. Jadi terima kasih Dokter Hadi Iya, Mbak atas Nani. ya betul, atas kehadirannya, Makasih terima kasih juga atas udah diundang. informasinya. Sama-sama Dok, semoga apa yang telah kita Amin. sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Dinkes, dan kita ucapkan juga terima kasih banyak sekali lagi. Sobat Dinkes, mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri untuk podcast kali ini dan ucapkan terima kasih. Salam sehat biasanya kita Dok, salam Oh, salam sehat. sehat.